Kita akan mengulas salah satu klub dari daerah Jawa Timur. Klub ini sendiri masih eksis di Liga 1. Nama klubnya adalah Persela Lamongan. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas dari klub ini, kita akan mengulas salah satu pemain legend yang berasal dari Persela Lamongan. Nama pemainnya adalah Khoirul Huda. Pria kelahiran Lamongan 2 Juni 1979 ini sepanjang karirnya hanya membela sepak bola, yaitu klub Persela Lamongan. Khoirul Huda sendiri biasa disapa dengan Huda. Dia sendiri bermain di lapangan hijau sebagai kiper. Bakatnya bermain sepak bola sudah terlihat sejak kecil. Ia adalah asli binaan dari Persela Lamongan, Jawa Timur. Baginya membela klub asal kota kelahirannya itu adalah suatu kebanggaan tersendiri, yaitu pada tahun 1999 ia sudah bergabung dengan klub Persela Lamongan, mulai dari divisi 2, divisi 1, divisi utama, hingga akhirnya berhasil mengantarkan Persela Lamongan promosi ke Liga Super Indonesia, yaitu pada musim 2007. Dan berkat pengabdiannya itu dan kesetiaannya, pemerintah daerah Lamongan mengangkat kiper yang memiliki tinggi badan 181 cm itu menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2008. Sebenarnya ia sudah lama terdaftar di Dinas Olahraga dan Pemuda di Sorda Lamongan, namun ia baru dianggap menjadi pegawai tetap yaitu pada tahun 2008. Dan meski sudah terdaftar sebagai PNS, ia memiliki keinginan untuk meneruskan pendidikannya dengan berkuliah. Hanya saja kesibukannya sebagai PNS dan pemain sepak bola sulit untuk dilakukan. Khoirul Huda sendiri mengidolakan seperti kiper asal Spanyol yaitu Iker Casillas, tapi dia mengaku justru terinspirasi oleh dari kiper dari Italia yaitu Gianluigi Buffon. Ia ingin bermain tampil maksimal dan bagus meski usianya sudah tidak muda lagi. Ia sendiri adalah salah satu pemain Indonesia dengan istilah one club man atau pemain yang membela satu klub saja dalam karirnya, dan dia sendiri sudah membela Persela Lamongan 18 tahun. Bahkan salah satu media Inggris, The Sun, pernah memasukkannya sebagai daftar 51 pemain sepak bola yang paling loyal. Dalam hal prestasi, Huda juga bisa dibilang cukup bagus dengan hanya membela satu klub saja. Ia berhasil membawa Persela Lamongan 5 kali juara Piala Gubernur Jawa Timur. Di Liga Indonesia sendiri, ia pernah mengantarkan Persela finish di posisi keempat dalam klasemen. Di Timnas Nasional Indonesia sendiri, Khoirul Huda sempat dipanggil bergabung dalam skuad Merah Putih pada tahun 2014 dan 2015 silam. Dan pada kompetisi Liga 1 2017, Huda yang dipercaya sebagai kapten tim itu tercatat sebagai salah satu pemain tertua dengan usia memasuki 38 tahun. Dan dalam lanjutan Liga 1 2017 kontra Semen Padang, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2017 di Stadion Surajaya, ternyata menjadi laga terakhirnya. Nyawa Khoirul Huda tak tertolong setelah sempat berbenturan dengan lutut rekan timnya yaitu Ramon Rodriguez ketika hendak menyelamatkan bola di menit 44. Khoirul Huda tampak tidak sadarkan diri ketika dibawa ke tepi lapangan. Petugas medis pun langsung bergerak cepat memberi pertolongan dengan membawa tabung oksigen. Tak sampai 5 menit, Khoirul Huda dinaikkan langsung ke mobil ambulan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri Lamongan. Namun sayang, nyawa kapten Persela itu tak bisa tertolong lagi dan duka menyelimuti sepak bola Indonesia. Itulah singkat cerita dari perjalanan karir legend dari klub Persela Lamongan. Dan kita kembali lagi. Persela sendiri adalah Persatuan Sepak Bola Lamongan atau lebih dikenal dengan sebutan Persela Lamongan, yaitu sebuah klub profesional yang berkedudukan di kota Lamongan, Jawa Timur. Klub ini sendiri berdiri 18 April 1967. Persela baru mulai menunjukkan eksistensinya setelah kompetisi sepak bola nasional memasuki era profesional. Dari situs resmi Persela yaitu perselafootball.com, PT Persela Jaya merupakan perusahaan yang saat ini memegang kendali pengelolaan tim Persela Lamongan.
tim sepak bola yang saat ini berlaga di Liga 1 Indonesia, Persela membangun sejarah sepak bola nasional dari Divisi 2 tahun 2000. Setahun di Divisi 2, Persela berhasil promosi ke Divisi 1, dan selang 2 tahun Persela lagi bisa lolos promosi ke Divisi Utama atau yang disebut Liga 1 saat ini melalui drama playoff di Stadion Manahan Solo pada tahun 2003. Dan secara profesional, PT Persela Jaya baru terbit pada tahun 2007, di mana pada tahun tersebut merupakan titik balik dari sepak bola nasional dari pengelolaan yang dananya bersumber dari APBD menjadi pengelolaan secara profesional dan harus berbadan hukum. Dan di tengah dualisme kompetisi sepak bola di Indonesia sendiri, Persela tetap Indonesia Super League, yaitu pada tahun 2011-2012. Dan pada periode itu sendiri Persela berhasil menempati prestasi paling baik dengan menempati peringkat 4 klasemen akhir Indonesia Super League. Persela sendiri bermarkas di Stadion Surajaya. Stadion ini sendiri adalah multifungsi yang terdapat di Lamongan, Jawa Timur. Stadion ini sendiri memiliki kapasitas 20.000 tempat duduk. Stadion ini adalah kepunyaan pemerintah Kabupaten Lamongan yang saat ini memiliki rumput yang berstandar global. Dan penamaan dari Surajaya sendiri didapat dari Bupati awal Kadipaten Lamongan pada era Giri Kerajaan. Dan stadion ini pula adalah stadion termegah di wilayah Pantura, yaitu tepi laut utara. Dan stadion ini memiliki warna biru yang dapat diketahui dari karakteristik Persela Lamongan. Persela Lamongan sendiri memiliki logo seperti di gambar, dan julukan dari Persela sendiri adalah Laskar Joko Tingkir. Joko Tingkir sendiri adalah salah satu tokoh kerajaan Pajang, yaitu kini wilayah Lamongan, yang kuat, ganteng, dan berani. Yang ternama dari Joko Tingkir yaitu ia sempat berhasil mengalahkan buaya yang besar, dan dengan cita-cita biar Persela Lamongan mudah mengalahkan lawan dengan mudah biarpun melawan klub besar. Itulah sebutan dari Persela Lamongan, yaitu Laskar Joko Tingkir. Ada juga menyebut dengan lumba-lumba biru. Lumba-lumba biru yaitu adalah fauna khas pantai utara di Lamongan. Hewan yang cerdas dan lincah, diinginkan Persela mampu terus melahirkan pemain-pemain bintang dan membina pemain-pemain jadi matang dan profesional. Ada lagi yang menyebutkan Persela Lamongan adalah Lele Timur. Pada logo Persela tersendiri terdapat lambang ikan lele, sekaligus sebagai julukan dari Persela Lamongan. Dulu kala ikan lele adalah binatang yang dikeramatkan bagi warga Lamongan. Ikan lele mempunyai filosofi sebagai ikan yang dapat hidup dimanapun meski mutu air kurang baik. Dengan cita-cita Persela Lamongan dapat bermain tereklinasi di mana saja, walaupun di kandang lawan sekalipun. Makalah dipilihlah lele dari timur karena Kabupaten Lamongan berada di wilayah Jawa bagian timur.